Nah, pada materi kali ini yaitu sintesis dari obat yang mengandung gugus aldehid atau keton. Nah, obatnya itu adalah asetoheksamid. Asetoheksamid atau 1p-asetilpenil sulfonil 3-sikloheksilurea. Nah, dia itu adalah turunan sulfonilurea, generasi pertama yang digunakan untuk mengobati diabetes tipe kedua, terutama pada orang yang glukosa darahnya tidak dapat dikontrol oleh pola makan. Nah, AHA diserap dengan sangat baik dari saluran pencernaan dan berikatan dengan albumin di situs Sadlow 1 dan 2. Pemilihan asetoheksamid dari berbagai obat antidiabetik ditentukan oleh sifat fisikokimianya. Selanjutnya ada sintesis dari struktur obat acetaheksamid. Yang pertama, sintesis itu dimulai dengan bahan baku utamanya, seperti asam asetat dan urea. Asam asetat ini biasanya digunakan sebagai sumber gugus karboksilat, sedangkan urea berperan sebagai sumber gugus amino dalam pembentukan molekul acetaheksamid. Tahap pertama yang dilakukan itu adalah tahap esterifikasi asam asetat dengan amonia untuk membentuk asetat amonia. Reaksi ini terjadi melalui perubahan struktural gugus hidroksil pada asam asetat menjadi gugus asetamida dengan melepaskan air sebagai produk sampingan. Terus langkah kedua itu pembentukan dari imida, yang mana asetat amonia yang dihasilkan nanti kemudian akan mengalami kondensasi intramolekuler untuk membentuk cincin imida. Dalam proses ini, gugus asetamida atau CONH2 pada molekul mengalami reaksi dengan gugus amina lainnya di dalam molekul, membentuk cincin heterosiklik yang merupakan ciri khas dari struktur acetaheksamid. Dan hal ini melibatkan pelepasan air dan pembentukan ikatan peptida. Jadi reaksi selanjutnya itu reaksi dengan urea. Cincin imida bereaksi dengan urea untuk membentuk struktur asetasamida. Urea berperan sebagai sumber gugus amino tambahan yang diperlukan untuk melengkapkan struktur molekul asetasamida. Dalam reaksi ini, gugus karboksilat pada cincin imida berinteraksi dengan gugus amino pada urea, membentuk ikatan urea dalam molekul asetasamida. Tahap selanjutnya adalah permunian dan kristalisasi. Setelah reaksi selesai, campuran reaksi yang digunakan untuk menghilangkan zat sampingan dan produk samping yang mungkin terbentuk selama proses. Nah, dapat dilakukan melalui teknik permunian seperti distilisasi atau kristilisasi. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap karakterisasi. Jadi produk asetasamida yang diisolasi kemudian dikarakterisasi secara struktural menggunakan berbagai teknik analisis seperti spektroskopi NMR, spektroskopi inframerah, dan analisis massa. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa struktur molekulnya sesuai dengan yang diinginkan agar tidak ada modifikasi yang tidak diinginkan selama proses.